Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan terjemah kitab Al-Wafa karya ulama kita Ibnul Jauzi. Ini kelanjutan pembacaan tentang daftar isinya terlebih dahulu, yaitu bab 23, potret tidur Rasulullah SAW, berbincang dengan istri di malam hari, kemudian pulang pergi dari masjid pada malam Jumat, berwudu sebelum tidur, memakai celak sebelum tidur, keadaan kasur Rasulullah SAW, amalan sebelum tidur, doa sebelum tidur, doa bangun tidur, kemudian kedua mata Rasulullah tidur dengan hati yang terjaga, mimpi-mimpi Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya adalah bab 24 ya, bab 24, pengobatan Rasulullah SAW. Rasulullah sakit, Rasulullah terkena sihir, Rasulullah berbekam, berobat dengan daun pacar atau inai. Bab 25 akan membahas pernikahan Rasulullah SAW. Rasulullah mencintai kaum wanita, istri-istri Rasulullah, budak-budak Rasulullah, budak-budak wanita Rasulullah, kemudian keperkasaan Rasulullah dalam jima. Rasulullah menutup aurat ketika berjima. Rasulullah menggilir istri-istrinya dalam satu waktu. Mandi satu kali setelah menggilir semua istrinya. Mandi setiap kali berhubungan intim, menghibur istri-istrinya, pisah ranjang untuk mendidik istri yang salah, kemudian putri-putri Rasulullah. Kemudian bab 26, potret Rasulullah SAW dalam bepergian, hari yang digunakan untuk bepergian, doa ketika hendak bepergian, cara melepas kepergian musafir, cara Rasulullah bepergian, doa ketika kemalaman di suatu tempat, doa ketika menjelang subuh dalam perjalanan, salat di atas kendaraan, doa ketika kembali dari bepergian, amalan setelah menempuh perjalanan, tidak mengetuk pintu rumahnya di waktu malam. Kemudian bab 27 ya, bab 27, senjata perang Rasulullah SAW. Pedang Rasulullah SAW, baju besi Rasulullah SAW, pelindung kepala Rasulullah SAW, busur panah Rasulullah SAW, tombak Rasulullah SAW, sangkur Rasulullah SAW, bendera perang Rasulullah SAW, tongkat komando Rasulullah SAW, tongkat panjang Rasulullah SAW. Kemudian bab 28, peperangan Nabi SAW, doa Nabi sebelum berperang, kemudian perang Abwa, perang Buat, perang mencari Kurs bin Jabir ya, perang mencari Kurs tulisannya KURZ ya, Kurs bin Jabir. Kemudian perang Zil Ashirah, perang Badar, perang pemuka kaum musyrik Quraisy mati mengenaskan, perang Bani Konaiku ya, perang Bani Kainuko ya, Kainuko ini salah satu suku ya di Madinah ya, suku Quraisy perang Bani Kainuko ya. Bani Kainuko nanti kita akan baca. Perang Sawik, perang Korkoratul Kadar, perang Gatafan, perang Bani Sulaim, perang Uhud, perang Hamro al-Asad, perang Bani An-Nazir, perang Badar II, perang Zat Ar-Riqa, perang Domah al-Jundal, perang Al-Muraisi, perang Khandaq, perang Bani Quraizoh, perang Bani Lihyan, perang Al-Ghabah, perang Hudaybiyah ya, peristiwa Hudaybiyah, peristiwa Hudaybiyah,
perang Khaybar, perang Fatu Mekah, perang Hunain, perang Thaif, perang Tabuk, semboyan Nabi dalam berperang. Kemudian bab 29, peperangan yang tidak diikuti Nabi, yaitu syariah. Nabi berhalangan perang, jumlah syariah, perang Nabi untuk panglima syariah. Nabi memprotes perilaku panglima yang menyimpang. Bab ke-30, delegasi dan surat resmi Nabi pada raja-raja. Surat Nabi pada Al-Muqawqis, surat Nabi pada Kaisar Romawi, mengirim delegasi ke Kisra, mengirim delegasi ke Kisra, mengirim delegasi dan surat resmi ke Najasyi, delegasi untuk Harith bin Abu Shimr al-Ghassani, mengirim delegasi ke Khawzah bin Ali al-Hanafi, mengirim surat pada Jabalah bin al-Aiham, mengirim surat untuk Zulkila, surat Nabi pada Farwah al-Juzami, surat Nabi pada Farwah al-Juzami, surat Nabi pada Farwah al-Juzami, surat Nabi pada Zaifar, dan Abdun Putra al-Julandi, mengirim utusan pada Al-Munzir, surat Nabi untuk raja-raja Himyar. Kemudian bab 31, para delegasi yang dikirim untuk menemui Nabi. Para delegasi yang dikirim untuk menemui Nabi. Delegasi Sa'ad bin Bakar, delegasi Sa'ad bin Bakar, delegasi Muzainah, delegasi Fazarah, delegasi Tajib, delegasi Sa'ad Huzaim dari Yaman, delegasi Muharib, delegasi Bazilah, delegasi Nahad, delegasi Amir bin Sa'ah, delegasi Abdul Qais, delegasi Bani Hanifah. Kemudian bab ke-32, Nabi pasca Haji Wada. Rasulullah beristighfar untuk penghuni Baqi. Mengangkat Usama bin Zaid sebagai panglima. Munculnya Musailamah, munculnya Al-Aswad, munculnya Tulaiha setelah Al-Aswad dan Musailamah. Bab ke-33 tentang sakit dan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sakit dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi diracun, Nabi mendekati ajalnya. Nabi memperdengarkan bacaan Al-Quran pada Jibril sebelum wafat. Kesehatan Nabi mulai memburuk. Abu Bakar merawat Nabi. Nabi tetap gilir meskipun sakit. Kesehatan Nabi semakin memburuk. Nabi menyuruh menuangkan air untuk kekuatannya. Nabi menghukumi dirinya sendiri. Nabi menyuruh Abu Bakar menjadi imam sholat. Nabi ingin menulis surat untuk Abu Bakar, menginfakkan harta yang masih tersisa, memerdekakan hamba saya menjelang wafat. Nabi memberitahukan hari wafatnya pada Fatimah, bersiwak menjelang wafat, diminta untuk memilih antara kekal di dunia dan kematian, mengumpulkan para sahabat untuk diberikan wasiat, berwasiat untuk selalu sholat. Nabi tidak berwasiat harta dunia. Nabi melarang kuburannya dijadikan masjid. Jibril menjenguk Nabi selama 3 hari, mencela jiwanya yang takut menghadapi kematian. Keluarnya ruh Nabi yang suci, pakaian Nabi ketika wafat. Hari wafatnya, para sahabat belum siap ditinggal Nabi wafat. Usia Nabi, peninggalan Nabi, jenazah Nabi dimandikan, kain kafan Nabi, mensolati Nabi, tempat pemakaman Nabi, lubang lahat, kain penutup makam, waktu pemakaman, orang-orang yang turun ke dalam kubur, letak kuburan Nabi dan kedua sahabatnya, meminta berkah dengan makam Nabi,
Fatimah meratapi Nabi, keutamaan bersolawat kepada Nabi, malaikat menyampaikan solawat pada Nabi, tata cara bersolawat kepada Nabi, celaan bagi orang yang tidak bersolawat, takziah yang terdengar untuk Rasulullah SAW, jasad Rasulullah tidak rusak, amal perbuatan umat Nabi diperlihatkan, bermimpi melihat Nabi. Kemudian bab 34 tentang hari kebangkitan. Orang pertama yang bangkit pada hari kiamat. Isa bin Maryam dikumpulkan bersama Nabi. Bagaimana Nabi dikumpulkan? Panji Nabi, Nabi paling banyak pengikutnya, telaga Nabi, syafaat Nabi, kedudukan yang tinggi, menyelamatkan kaum mukminin ketika menyeberang Sirat, manusia paling pertama yang masuk surga, keutamaan umat Nabi, kedudukan Nabi di surga. Penutup ya. Demikian daftar isi yang kita bisa bacakan. Selanjutnya kita akan baca nanti ringkas riwayat penulis ya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.